Di abad ke-11, dunia Islam mengenal seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau adalah seorang cendekiawan, ahli fikih, filsafat dan tasawuf. Kitab-kitabnya memenuhi majelis ilmu. Murid-murid datang dari berbagai negeri, dan para raja pun menjadikannya penasihat. Namun, di balik kejayaan itu, tersimpan sebuah kisah yang menyayat hati. Sebuah masa ketika Imam Al-Ghazali merasakan dirinya jauh dari Allah. Dalam catatan sejarah, diceritakan bahwa Imam Al-Ghazali pernah mengalami krisis spiritual yang sangat mendalam. Beliau merasa seluruh ilmunya, kedudukannya dan ketenarannya hanyalah sebuah hiasan dunia yang kosong. Ia berbicara di depan ribuan orang, tetapi hatinya berbisik lirih. Apakah semua ini aku lakukan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah demi kemuliaan di mata manusia? Kegelisahan itu semakin hari semakin berat, hingga suatu ketika lidahnya mendadak keluh. Beliau yang biasanya lantang berbicara di mimbar, tiba-tiba tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh. Ia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegurnya. Imam Al-Ghazali menulis dalam autobiografinya, Al-Munshid min ad-Dolal, penyelamat dari kesesatan, bahwa saat itu dirinya dilanda keraguan, kebimbangan, dan rasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bimbang antara ilmu yang mengangkat derajatnya di mata manusia dengan ilmu yang benar-benar membersihkan hati menuju Sang Pencipta. Hari-harinya berubah menjadi malam panjang penuh tangis. Ia meninggalkan kedudukannya, meninggalkan murid-murid, bahkan melepaskan semua kemewahan yang ia miliki. Dengan pakaian sederhana dan langkah penuh guncangan, Imam Al-Ghazali memilih meninggalkan Baghdad, pusat ilmunya, untuk berkelana mencari ketenangan jiwa. Beliau mengasingkan diri di Syam, lalu menuju Yerusalem, hingga akhirnya bermunajat di Masjidil Haram. Malam demi malam ia habiskan dengan sujud panjang, doa yang bergetar, dan air mata penyesalan. Ia merasa baru benar-benar mengenal dirinya yang lemah, dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menguasai hati. Setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, Imam Al-Ghazali kembali. Tetapi ia bukan lagi sosok ulama yang haus pujian, melainkan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rendah hati, penuh cinta, dan dekat dengannya. Dari perjalanan spiritual itulah lahir karya agungnya, Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang menyatukan ilmu syariat dan kebersihan hati. Sahabat, kisah Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, bahkan seorang ulama besar pun bisa merasakan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, justru dari kegelisahan itulah lahir jalan menuju kedekatan yang sejati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seberapa tinggi ilmu kita, tetapi seberapa ikhlas hati kita kembali kepadanya.